Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wisky Valentino Lumanggaol, NIM 23051811090, kelas terpel 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenal konsep proses dalam sistem operasi. Nah, apa sih itu proses? Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Proses dalam konsep sistem operasi, proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi oleh sistem komputer. Sistem operasi dapat menjalankan multiproses dalam satu waktu, meskipun sebagian besar sistem komputer hanya memiliki satu prosesor. Ada 3 macam status yang umum pada suatu proses pada setiap sistem operasi, yaitu ready, running, dan block. Nah, multitasking dan konkurensi. Multitasking. Apa sih itu multitasking? Multitasking adalah metode pengolahan program secara bersamaan menggunakan sumber daya CPU. Secara sederhana, multitasking adalah salah satu teknik agar lebih produktif. Yang kedua itu konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkurensi jika proses-proses berada pada saat yang sama. Contoh multitasking yaitu kita sedang menggunakan Microsoft, mengedit, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Nah, itu contohnya multitasking. Nah, siklus hidup proses. Siklus hidup proses dapat kita lihat pada peta konsep yang ada pada gambar. Nah, tahapan-tahapan siklus hidup proses yaitu yang pertama pembuatan atau creation. Proses dimulai ketika suatu program atau tugas dibuat oleh pengguna atau oleh sistem operasi sendiri. Nah, yang kedua, siap atau ready. Setelah diciptakan, proses masuk ke dalam antrian proses yang siap dieksekusi. Di sini sistem operasi akan memilih proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya berdasarkan algoritma penjadwalan. Yang ketiga itu eksekusi atau running. Proses yang dipilih untuk dieksekusi berpindah ke status running, di mana CPU mengalokasikan waktu eksekusi untuknya. Yang keempat, menunggu atau waiting. Proses dapat memasuki status waiting jika perlu menunggu sumber daya eksternal seperti I/O atau peristiwa lainnya. Ini adalah ketika proses tidak aktif dan menunggu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, yang kelima, selesai atau terminate. Ketika proses telah menyelesaikan tugasnya atau terjadi kesalahan, proses tersebut akan berakhir atau terminate. Yang keenam, pemusatan atau suspend. Dalam beberapa sistem operasi, proses dapat ditangguhkan atau suspend jika perlu. Ini berarti proses tersebut tidak akan dieksekusi sebagai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, yang ketujuh, penghapusan atau termination. Proses yang telah selesai atau dihentikan secara resmi dihapus dari sistem operasi untuk membebaskan sumber daya yang digunakan. Yang kedelapan itu jeda atau block. Proses dapat masuk ke status block jika menunggu sumber daya tertentu atau peristiwa eksternal. Ini mirip dengan status waiting, tetapi lebih sering digunakan dalam konteks pemrograman konkurensi. Nah, sekian hasil presentasi saya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.